Untuk Kota Tarakan memang imunisasi tambahan ini belum mencapai target. Nah, tidak hanya Tarakan, tapi semenjak pandemi hampir seluruh kabupaten kota tidak mencapai target. Seluruh Indonesia ya, seluruh Kak ya. Indonesia. Sehingga di beberapa daerah di Indonesia Timur ya itu banyak terjadi KLB. Oleh karena itu dilihat data, jadi ada korelasi nih antara imunisasi tambahan kemudian terjadinya KLB. Sehingga yang diberikan pada biar ini yang pertama adalah imunisasi tambahannya dulu, campak dan rubella tanpa memandang status anak, tetapi tetap dilakukan screening. Jadi imunisasi dasar lengkap di Kota Tarakan itu targetnya 93%. Tetapi tercapai hanya 63% sekian. Masih turunnya. Nah, memang ini banyak kekhawatiran ya. Orang tua ya pada saat itu mau ke Vaskes atau mau ke Puskesmas khawatir ya kan, karena memang 2020, 2021 kasus Covid juga kenaikannya signifikan, ya itu mempengaruhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman sehat. Apa kabar lagi semuanya pada hari ini? Berjumpa lagi bersama saya Kak Nana di acara Podcast Sehat, podcastnya Dinas Kesehatan Kota Tarakan, yang tentunya pasti akan membahas tentang berbagai edukasi dan informasi di bidang kesehatan. Nah, tidak kalah menariknya untuk tema bulan ini, yaitu tentang Bulan Imunisasi Anak Nasional atau BIAN. Dan kali ini kita akan mengundang narasumber yang tidak kalah cakepnya dibandingkan sebelumnya, yaitu beliau merupakan Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit di Dinas Kesehatan Kota Tarakan, yaitu Bapak Irwan Yuwanda SKM. Apa kabar Pak hari ini kabarnya? Alhamdulillah sehat. Baik. Nah, tentunya dengan tema yang saya bahas tadi, yaitu tentang BIAN ya, atau Bulan Imunisasi Anak Nasional, yang kita tahu bahwa selama pandemi Covid ya, berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan, terdapat 1,7 juta anak Indonesia itu belum mendapatkan imunisasi dasar lengkap. Kemudian dan dengan program BIAN inilah adalah salah satu upaya untuk meningkatkan cakupan imunisasi rutin anak yang sempat menurun selama pandemi COVID-19. Nah, tentunya bahasan kali ini kita akan sangat menarik sekali, dan juga BIAN ini mulai dilaksanakan di seluruh puskesmas Kota Tarakan, dan tentunya pasti dong teman sehat pasti penasaran apa sih itu BIAN ya. Kita mulai lanjut aja ya Pak ya. Ya, silakan. BIAN ini sendiri apa sih Pak maksudnya? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman sehat semua. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa. Ya, jadi kalau kita lihat tadi udah disampaikan Mbak Nana ya, BIAN. Jadi BIAN itu adalah Bulan Imunisasi Anak Nasional. Nah, ini adalah merupakan program nasional yang di launching atau kick off-nya oleh Kementerian Kesehatan pada tanggal 18 Mei 2022. BIAN ini adalah upaya pemberian imunisasi secara terintegrasi. Nah, di dalam BIAN ini imunisasi yang diberikan pertama adalah imunisasi tambahan campak rubella, kemudian imunisasi kejar. Nah, imunisasi kejar ini adalah pemberian imunisasi IPV, OPV, DPT, HB, dan HIV. Nah, untuk BIAN ini sudah ada regulasinya secara nasional ya, yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan melalui Keputusan Menteri Kesehatan nomor 1113 tahun 2022. Jadi ini dilaksanakan secara serentak ya di seluruh provinsi kecuali nanti Jawa dan Bali. Jawa dan Bali itu dia tahap kedua. Oh, jadi tahap pertama di Kalimantan ini tentunya di Kaltara juga sudah diadakan ya Pak ya, di tanggal sudah. 18 ini.
Kemudian tujuannya diselenggarakan BIAN ini sendiri apa, Pak? Ya, jadi mungkin saya sampaikan dulu. Jadi memang sejak pandemi 2 tahun terakhir ini ya, 2020, 2021, salah satu dampak dari pandemi ini adalah menurunnya cakupan imunisasi. Jadi tidak hanya di Kota Tarakan, tapi seluruh dunia. Kalau tadi Mbak Nana sampaikan data di Indonesia itu 1,7, tetapi di seluruh dunia itu hampir 3 juta lebih. 3 juta lebih ya, anak-anak, bayi balita itu imunisasi dasar lengkapnya tidak mencapai, artinya tidak lengkap. Nah, oleh karena itu Kementerian Kesehatan mengeluarkan kebijakan teknis ya untuk melaksanakan bulan imunisasi anak nasional. Yang jelas tujuan utamanya adalah untuk memberikan kekebalan, mempertahankan kekebalan kepada bayi balita, kemudian anak-anak kita, ya kan, sehingga anak-anak kita ini terlindungi, sehingga tidak terjadi kejadian luar biasa karena PD3I, penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Namun demikian, karena kita melihat latar belakang daripada tujuan ini juga tidak hanya kekebalan, tetapi memang kita melihat semenjak pandemi ini ada beberapa kasus KLB terjadi, ya. KLB campak rubella itu di masa pandemi juga terjadi di provinsi lain di Indonesia bagian timur terjadi. Kemudian KLB difteri juga terjadi. Nah, alhamdulillah untuk Kota Tarakan ya mudah-mudahan semenjak pandemi tidak ada ya, kita tidak dapatkan datanya, mudah-mudahan tidak ada kasusnya. Nah, jadi tujuan khususnya ini juga ya ini memutus mata rantai campak rubella. Ya, jadi dengan adanya ini karena kita memang tahun 2023 itu kita mengharapkan adanya eliminasi campak rubella. Nah, jadi 2022 ini udah disiapkan bulan imunisasi nasional sehingga nanti di 2023 kita sudah komitmen global untuk eliminasi campak rubella. Kalau polio eradikasinya di 2026. 2026. Ya. Nah, untuk manfaatnya sendiri program BIAN ini apa, Pak? Ya, yang pertama yang jelas ya tadi imunisasi ini kan untuk memberikan kekebalan ya, kekebalan. Jadi kalau bagi anak-anak kita 9 bulan yang sampai dengan tadi 12 tahun. Sudah 12 tahun. 12 tahun tadi misalnya yang usia 1 tahun selama masa pandemi tidak pernah ke vaskes atau imunisasinya tidak lengkap. Nah, yang jelas ini manfaatnya atau itu tadi kekebalan. Ya, jadi nanti kalau misalnya kekebalan di populasi itu terbentuk, ya nanti kalau misalnya ada virus masuk dalam populasi tersebut, ya insya Allah ya dengan adanya vaksinasi kita mengharapkan tidak adanya paparan tadi penyakit-penyakit atau yang dapat dicegah dengan imunisasi. Karena kita Kota Tarakan punya pernah terjadi KLB ya. KLB campak kita sudah pernah. Nah, KLB difteri juga kita pernah memang karena itu emang cakupan imunisasi kita yang rendah. Nah, oleh karena itu salah satu manfaatnya itu tadi yang utama adalah kita mencegah jangan sampai terjadi lagi KLB PD3I di kabupaten kota khususnya di Tarakan. Ya, baik. Mungkin ibu-ibunya dari teman sehat ini sendiri mungkin nggak mau kali mau ngantar anaknya ke vaskes karena takut kan kepapar sama COVID, makanya imunisasi capaiannya rendah gitu kali ya, Pak ya. Iya, betul. Nah, untuk BIAN sendiri ini sasarannya hanya kepada siapa saja? Ya, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, BIAN ini ada 2 kegiatan, jadi imunisasi tambahan campak rubella. Nah, ini untuk anak usia 9 bulan ya sampai dengan 12 tahun kurang. Itu pemberian imunisasi campak dan rubella. Nah, kalau imunisasi kejar itu usianya mulai dari 1 tahun sampai dengan 59 bulan. Maksudnya 12 bulan itu sampai dengan 59 bulan, mungkin ya 5 tahun kurang. Nah, ini sasarannya adalah melengkapi. Jadi misalnya ada bayi balita ternyata
belum mendapatkan IPV. Nah, tentu ini akan wawancara oleh puskesmas atau teman-teman puskesmas, nanti akan dilihat riwayat ataupun status imunisasinya. Ya, kalau dia tidak lengkap akan kita berikan. Nah, tetapi kalau yang campak rubella ini tanpa memandang status imunisasi. Jadi gitu. misalnya dia udah 2 bulan yang lalu nih, atau Desember ya, Desember kemarin kan kalau tidak saya salah itu teman-teman puskesmas itu melakukan bulan imunisasi anak nasional sekolah atau BIAS campak juga. Nah, tapi karena campak rubella ini tidak memandang status ya tetap kita berikan, kecuali ya mungkin baru 2 minggu, mungkin atau baru 1 minggu ya itu tidak bisa kita berikan. Tapi yang jelas tadi ada 2 sasaran, imunisasi campak rubella dan imunisasi kejar tadi. Untuk mendapatkan imunisasi BIAN ini sendiri bisa didapat di mana, Pak? Ya, jadi emang kita udah menyiapkan ya yang beberapa fasilitas kesehatan. Jadi emang kalau di puskesmas itu juga ada pelayanan vaksinasi rutin dan juga ada pelaksanaan BIAN khususnya di bulan Mei ini. Nah, kemudian juga kita buka posyandu ya, alhamdulillah ya, semenjak COVID di Tarakan sudah bisa dikendalikan, kasusnya juga sudah mulai turun walaupun COVID masih ada, jadi masih kita tetap waspada. Ya, posyandu kita sudah buka ya, per April kemarin di Kota Tarakan posyandu itu sudah buka. Nah, jadi udah bisa memberikan pelayanan imunisasi. Nah, jadi untuknya biasanya kita nyebutnya pospin. Nah, ya pospin. Jadi kalau di Tarakan ini pospinnya ada di posyandu atau lokasi vaksinasinya ada di posyandu, ada di puskesmas. Nah, tentunya juga usia-usia sekolah. Nah, tentu kita buka, kita langsung mendatangi ke TK, ke PAUD dan di sekolah dasar. Nah, itu lokasi lokasi bulan imunisasi anak nasional. Ya. Untuk kegiatan sembilan sendiri ini apakah ada dipungut biaya, Pak? Ya, ini karena ini kebijakan nasional. Jadi kalau imunisasi yang dilayani baik di puskesmas maupun posyandu, karena ini program pemerintah dari dulu itu namanya gratis, tidak dipungut biaya. Jadi ya Bapak Ibu silakan, nggak usah khawatir berapa sih biayanya, ya kan, karena ini program nasional. Nah, pemerintah yang menanggung biayanya, sudah gratis, anak kita dapat kekebalan lagi, ya kan? Iya, mantep. Nah, kemudian imunisasi apa aja nih yang tadi mungkin sudah disebutkan, tapi lebih diperjelas lagi, Kak. Apa imunisasi saja yang diberikan kepada anak-anak dengan usia tersebut? Ya, jadi saya ulang kembali. Jadi emang untuk bulan imunisasi anak nasional ini yang pertama adalah memberikan imunisasi tambahan. Nah, selain imunisasi dasar lengkap ya, tadi anak-anak kita itu juga diberikan imunisasi tambahan. Nah, untuk Kota Tarakan memang imunisasi tambahan ini belum mencapai target. Nah, tidak hanya Tarakan, tapi semenjak pandemi hampir seluruh kabupaten kota tidak mencapai target. Seluruh Indonesia ya, Kak ya. Indonesia. Sehingga di beberapa daerah di Indonesia Timur ya, itu banyak terjadi KLB. Oleh karena itu dilihat data, jadi ada korelasi nih antara imunisasi tambahan kemudian terjadinya KLB, sehingga yang diberikan pada BIAN ini yang pertama adalah imunisasi tambahannya dulu, campak dan rubella tanpa memandang status anak, tetapi tetap dilakukan screening. Misalnya, oh ternyata seminggu yang lalu dia baru vaksinasi COVID, ya tentu kita tunda dulu campak rubellanya. Nah, kita mengharapkan ya 28 hari ke depan atau minimal 14 hari ya kan, baru kita berikan campak rubella. Nah, berarti tetap setelah dia terpapar COVID dia belum boleh dulu belum ya boleh. dikasih kekebalannya. Ya, kemudian yang imunisasi kedua itu adalah imunisasi kejar. Nah, ini tadi imunisasi dasar lengkap seluruh Indonesia kan belum tercapai. Jadi misalnya ada anak yang belum lengkap dapat vaks atau untuk kekebalan polio. Nah, nanti kan diberikan apakah dia OPV atau IPV. Nah, jadi imunisasi kejar ini imunisasi dasar lengkap, jadi OPV, IPV yang polio inaktif, kemudian DPT, HB dan HIV, ya, itu yang diberikan. Oh, contoh kasus gini, Kak, kalau seumpamanya ada anak yang belum sama sekali dapat imunisasi,
Berarti harus diberikan semua atau gimana? Nanti dilihat, makanya yang jelas kalau dilihat kalau bisa ada status imunisasinya, nanti akan dilihat oh ternyata pada usia 1 tahun misalnya dia belum mendapatkan DPT HB IPV ya, bisa diberikan. Ya, jadi akan lihat status imunisasinya bagaimana. Diberikan sekaligus atau ada boleh, interval? Boleh berikan sekaligus. Jadi kalau tidak salah misalnya imunisasi ganda itu boleh. Oh, ya, imunisasi ganda itu diperbolehkan. Jadi misalnya, nah ini memang yang menjadi dilema ya bagi petugas kesehatan. Jadi menurut Komisi Ahli Imunisasi, sebenarnya imunisasi ganda itu diperbolehkan. Cuman yang menjadi kendala biasanya adalah ibunya. Oh, iya. Ya, misalnya hasil screening ternyata dia harus dapatkan 2. Ya, boleh diberikan. Mungkin diberikan 1 di kiri atau 1 di kanan. Nah, cuman biasanya banyak ibu-ibu yang nggak tega. Oh, 2 kali suntik. Nah ini yang kita kita beri edukasi ya, mungkin nanti dia datang di periode waktu selanjutnya, mungkin 1 minggu atau 2 minggu ke depan, agar untuk melengkapi kekurangan yang tadi. Nah, jadi bisa boleh ternyata dia IPV, DPT sekaligus misalnya boleh. Tapi biasanya ibu-ibu banyak khawatir nih, 2 kali suntik, sakitnya 2 kali ya. Tapi aman aja kalau diberikan Insya dengan Allah bersamaan aman ya, ya, karena sudah mendapatkan rekomendasi ya dari ITAGI ya. Baik, nah itu teman sehat ya. Jadi seumpamanya pada anaknya teman sehat, sama sekali ada dua imunisasi yang belum dikasih dan diberikan sekaligus, itu insya Allah aman, tidak ada masalah sama sekali, dan juga akan mendapatkan kekebalan tambahan. Jadi nggak usah khawatir untuk dilakukan penyuntikan pada anaknya ya. Nah kemudian kawan, kita lanjut ya. Untuk pelaksanaan BIAN ini mulai kapan ya? Ya, sesuai instruksi dari Kementerian Kesehatan, memang kick off itu dimulai secara nasional 18 Mei 2022. Ya, tetapi kita memulainya itu juga ada yang mulai 19 Mei, itu diharapkan 30 hari kerja. Ya, boleh dikatakan hampir 1 bulan ya. Jadi bulan imunisasi anak nasional ini diharapkan bisa mencapai target itu 30 hari kerja. Kemudian nanti setelah itu ada tahapan yang namanya sweeping. Nah, jadi tidak hanya selesai di situ saja. Nanti misalnya 30 hari udah selesai, ternyata misalnya ada target di masing-masing puskesmas atau posyandu misalnya yang belum tercapai targetnya, misalnya posyandu Mawar misalnya 100 tapi yang datang 50. Nah, ini nanti ada tahapan selanjutnya, itu namanya sweeping. Nah, sweeping ini nanti kader dibantu sama tenaga kesehatan akan mencari nih ya, door to door, pasti mereka keliling dari sasaran 100 ini kenapa yang datang 50. Nah, ini jadi tahapan selanjutnya seperti itu. Mungkin setelah di atas tanggal 23 Mei ya, mungkin setelah itu kan 30 hari kerja ya. Tapi kita lihat nanti regulasi selanjutnya bagaimana. Jelas pelaksanaan BIAN itu yang pertama 30 hari kerja, tapi setelah itu nanti ada tahapan yang namanya sweeping ya, setelah pelaksanaan 30 hari kerja BIAN. Berarti sweeping ini juga maksudnya untuk mengarahkan anak-anak yang belum dapat imunisasi. Betul. Terus diberikan dengan ya, mungkin bisa saja pada saat jadwal posyandu ibunya berhalangan tidak bisa mengantar anaknya ke posyandu ya kan. Nah, ini sehingga satu tugas kita kader dan tugas kesehatan untuk ya mencari nih kenapa nih sasarannya nggak datang gitu kan ya. Benar. Ya tentunya pasti bagi teman sehat yang bekerja mungkin pada saat hari kerja juga agak susah-susah nih bawa anaknya ke posyandu ataupun ke paskes yang tersedia. Terutama bagi orang tua yang bekerja nih ya, untuk kedua-dua. Contoh kayak anak saya sendiri, saya juga ya mau nggak mau memang harus bawa nih memang ya. Lanjut ya Kak ya. Untuk tempat pelaksananya sendiri di mana Kak? Ya, tempat BIAN tadi sudah saya sampaikan ya. Jadi kita buka pospin ya, namanya pospin atau lokasi vaksinasi. Jadi kalau misalnya dia usia pendidikan dasar ya, berarti kita nanti teman-teman kesehatan, teman-teman puskesmas akan memberikan pelayanan di masing-masing sekolah dasar. Di sekolahannya langsung. Di TK, di PAUD ya kan. Dan juga bahkan kita buka di posyandu karena kita sejak April kita udah buka posyandu ya. Bahkan mungkin nanti kita lihat juga waktunya jika memang memungkinkan, karena terus ini terbatas ya waktunya.
Ya mungkin kita nanti buka di pos-pin lainnya, misalnya di tempat-tempat umum. Ya mungkin bisa saja ternyata di misalnya kalau di pasar Buser ya misal ya ini kan memang masih planning ya. Nah, ternyata di pasar Buser ya kita buka, bisa saja kan ada anak-anak yang belum mendapatkan imunisasi karena memang kegiatan ini kan baru mulai di 18 Mei. Baru saja ya. Ini sudah. Nah, untuk data cakupan imunisasi secara nasional dan khususnya di Kota Tarakan sendiri, Kak. Mungkin di tahun sebelumnya kita harus tahu nih berapa sih data imunisasi di Kota Tarakan sendiri yang harus diberitahukan kepada teman sehat. Ya. Jadi baik Bapak Ibu sekalian dan teman sehat Kota Tarakan, jadi ya memang kita menghadapi pandemi, tadi sudah saya sampaikan dampaknya itu hampir semua sektor ya. Salah satunya adalah program imunisasi. Nah, jadi imunisasi dasar lengkap di Kota Tarakan itu targetnya 93%. Tetapi tercapai hanya 63% sekian. Masih turunnya. Nah, memang ini banyak kekhawatiran ya. Orang tua ya pada saat itu mau ke Vaskes atau mau ke puskesmas khawatir ya kan, karena memang 2020 2021 kasus Covid juga kenaikannya signifikan ya. Itu mempengaruhi ya. Kemudian yang kedua adalah kita posyandu tidak buka selama masa pandemi ya kan, karena memang kekhawatiran kita karena kondisi di posyandu yang mungkin dikhawatirkan tidak bisa prokes ya kan, sehingga untuk bayi balita ini kan rawan, jadi memang itu kita masih jauh. Nah kemudian untuk UCI juga sama, jadi UCI itu dari 20 kelurahan itu hanya 5 kelurahan yang mencapai UCI, itu Kelurahan Kampung 4, Kampung 6, Karang Harapan, Juwata Permai, dan Mamburungan. Nah, targetnya itu kita harapkan sih 80% ya dari 20 kelurahan itu. Nah, ternyata kita hanya bisa mencapai ya 64% sekian. UCI-nya sendiri apa nih, Kak? UCI itu adalah kelurahan yang mencapai IDL 80%. Imunisasi dasar lengkap tadi ya. Ya. Jadi memang kami terima kasih nih ya kepada masyarakat yang di wilayah kelurahan tadi yang disebutkan ya, masih antusias ya, masih bersemangat membawa anaknya untuk vaksinasi ya kan, terutama vaksinasi di puskesmas ya. Alhamdulillah 5 kelurahan tadi sudah bisa mencapai UCI. Nah, ya mudah-mudahan di tahun ini ya 15 kelurahan yang lainnya itu bisa menyusul UCI-nya, tapi memang yang harus kita kejar IDL-nya. Ya mudah-mudahan dengan ada BIAN ini ya, dengan adanya BIAN, ada imunisasi campak rubella, ada imunisasi kejar ya, semua kelurahan bisa UCI dan insya Allah semua terlindungi ya dari terjadinya KLB PD3I. Baik, mudahan ya seluruh kelurahan yang lain antusias nih dengar beberapa kelurahan yang lain bisa mencapai IDL yang lengkap, kenapa enggak kelurahan yang lain. Nah kemudian selanjutnya Kak, upaya apa saja sih yang telah dilakukan Dinas Kesehatan Kota Tarakan sendiri dalam kegiatan BIAN ini? Ya, jadi begitu kami menerima kebijakan tentang BIAN. Jadi kemarin kita sudah, yang pertama kita koordinasi, yang jelas bulan imunisasi anak nasional ini kan tidak hanya kerjanya dinas kesehatan dan puskesmas saja. Oleh karena itu ya kemarin kita di minggu pertama April itu kita sudah koordinasi dengan lintas sektor terkait, misalnya dinas pendidikan, karena memang sasaran anak sekolah ini di bawah Dinas Pendidikan Kota Tarakan, dan juga kita koordinasi dengan Kementerian Agama Kota Tarakan terkait dengan lokasi-lokasi sekolah yang dibawa ke kantor kementerian. Kemudian juga kita koordinasi dan langsung sosialisasi dengan lurah 20 kelurahan dan camat, karena memang kita mengharapkan dukungan lurah dan pihak camat, terutama terkait dengan untuk memberikan informasi ya kepada masyarakat yang ada di wilayah kerja mereka masing-masing, dan juga terkait dengan pelaksanaan ini agar bisa menghimbau ya, mengerahkan masyarakatnya agar segera
ya kan melakukan vaksinasi ya di bulan Bian ini. Kemudian juga kita koordinasinya dengan organisasi profesi ya. Jadi ya kita dengan PPNI dan IBI khususnya juga untuk dukungan tenaga-tenaga vaksinator. Dan juga tidak terlepas kita koordinasi ya dengan lintas program sendiri ya, dengan koordinator promosi kesehatan, kemudian dengan Diskominfo ya, juga kita juga sudah lakukan kerjasama ya kan. Kita minta dukungan agar kebijakan Bian ini bisa ditampilkan di Videotron, kemudian di websitenya pemerintah kota dan lain sebagainya ya. Oke, baik. Nah, untuk yang terakhir nih Kak, mungkin ada beberapa pesan atau informasi yang Kakak bisa share ke masyarakat terkait dengan kegiatan Bian ini? Ya, baik, untuk sahabat sehat ya, Sehat ya. sahabat sehat ya, dan seluruh masyarakat Tarakan yang menyaksikan podcast pada hari ini. Ya, jadi yang memang pertama, pandemi COVID atau COVID ini masih ada. Ya, alhamdulillah status atau kasus aktif kita sudah mulai menurun. Namun demikian kita tetap waspada, ya kan, kita tetap melakukan protokol kesehatan. Tapi yang terpenting juga di masa pandemi COVID ini adalah jangan lupa bagi ibu-ibu, ya ini ibu-ibu biasanya dan juga bapak-bapak agar didukung ya kan, agar melengkapi ya atau membawa anaknya yang belum lengkap imunisasinya ke posyandu. Posyandu sudah buka. Kemudian bagi yang sekolah dasar yang sudah masuk usia sekolah di usia 4-5 tahun, itu di TK di PAUD ada pemberian campak dan rubella. Ya, jadi kami mengharapkan ini adalah kesempatan yang terbaik ya bagi kita, karena untuk memberikan kekebalan ya, kekebalan kepada anak-anak kita, karena memang penyakit menular ya atau penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, contoh misalnya campak, difteri, polio. Ini memang salah satu pencegahannya adalah dengan imunisasi, pemberian imunisasi. Nah, mungkin ada pertanyaan, apakah setelah diberikan imunisasi tidak terkena? Ya, bisa saja terkena, mungkin dampaknya tidak, atau derajat ininya ya tidak parah, ya kan? Karena biasanya orang tua kan, sudah diimunisasi tapi kok masih kena gitu ya. Tetapi ya memang namanya penyakit ya, mungkin ketika sudah diimunisasi kan berbeda nih kekebalannya antara anak yang sudah diimunisasi sama anak-anak yang belum. Nah, jadi kami harapkan kepada masyarakat Kota Tarakan dan sahabat sehat tidak usah takut ya kan. Insya Allah vaksin ini aman ya kan, dan tujuannya baik ya, selain buat bayi-bayi kita, anak-anak kita di masa yang akan datang, dan juga untuk masyarakat Kota Tarakan seluruhnya. Karena yang kita mengharapkan yang namanya KLB campak, difteri, polio, dan penyakit-penyakit menular yang lainnya itu tidak ada di Kota Tarakan. Bahkan kita mengharapkan kita nolkan kasusnya nanti di Kota Tarakan ya. Mungkin itu ya pesan saya. Kesimpulannya dapat saya bacakan bahwa untuk kegiatan Bian ini sendiri atau bulan imunisasi anak nasional adalah kegiatan dari Kementerian Kesehatan untuk pemenuhan kebutuhan imunisasi anak, di mana pelaksanaannya dimulai tanggal 19 Mei untuk di Kota Tarakan ya Kak ya. Nah, kemudian pelaksanaannya di Puskesmas Kota Tarakan, di seluruh Puskesmas Kota Tarakan. Dan juga bahwa jenis vaksin yang diberikan itu adalah campak rubella, juga imunisasi dasar seperti HB, DPT, OPV dan IPV. Baik, jadi untuk teman sehat mohon segera kita bantu ya untuk mensukseskan kegiatan Bian ini atau bulan imunisasi anak nasional tahun 2022. Kita ucapkan terima kasih kepada narasumber kita pada hari ini, dan cukup sekian untuk kita sharing informasi kali ini. Jangan lupa untuk selalu menyimak podcast sehat kita, dan juga untuk mendukung program ini segera berlanjut kembali, dan jangan lupa tekan subscribe, like, dan share di channel YouTube
@dinaskesehatantarakan. Nah, kemudian bagi teman sehat yang mau request, mau kasih saran nih, mau bahas apa sih tentang podcast kita selanjutnya, bisa berikan komen di YouTube atau Instagram milik Dinas di @dinaskesehatantarakan. Oke, sampai ketemu lagi di podcast sehat berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.